Sejak ia dilahirkan, ia telah berdiri di puncak dunia. Ayahnya adalah manusia pertama yang menggunakan kekuatan Tuhan, yang dikenal sebagai Awakener, pembangkit kekuatan orisinal. Peringkat sistem sihirnya mencapai angka 97%. Namun, Zuan akhirnya memilih untuk menjadi Combat Awakener, petarung fisik, hanya karena orang-orang memandang rendah sistem sihir pada saat itu. Kini, sebagai seorang petarung, ia hanya bisa menyaksikan para penyihir dirayakan di televisi. Perlu dicatat bahwa pertumbuhan seorang Awakener umumnya berhenti pada usia 20 tahun. Sudah terlambat bagi Zuan untuk melakukan perubahan sekarang. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan hanyalah menjadi tameng manusia dalam tim tempur. Semangat menggebu-gebu yang dulu ia miliki untuk sistem tempur telah lama sirna ditelan kenyataan pahit. Untungnya, harta karun tak terduga terkadang dapat ditemukan di dalam Dungeon, meskipun harta tersebut bisa membawa bahaya fatal bagi para Awakener. Harta itu jugalah harapan yang menjaga para Awakener level rendah tetap bertahan hidup. Semuanya, harap diperhatikan, kita akan masuk dalam 10 menit. Zuan memiliki kebiasaan sebelum memasuki setiap Dungeon. Ia mengeluarkan ponselnya untuk melihat foto dirinya bersama ibunya. Lagi pula, setelah berada di dalam Dungeon, tidak ada yang tahu apakah mereka akan keluar hidup alih. Namun, Dungeon kali ini tampak cukup sederhana. Lawan mereka hanyalah zombie tanpa keahlian khusus yang kuat. Yang perlu dilakukan Zuan hanyalah menahan posisinya dengan kuat menggunakan perisainya. Saat mantra-mantra yang memukau melintas, zombie di depan mereka dengan mudah dimusnahkan. Para peserta di Dungeon ini berasal dari Guild Meteor, yang meskipun baru didirikan, sudah menjadi terkenal. Dengan kecepatan seperti ini, Zuan berpikir ia seharusnya bisa keluar hidup-hidup. Segera, hanya bos zombie terakhir yang tersisa. Saat istirahat, Zuan ingin memeriksa perolehannya sejauh ini. Pada saat itu, panel sistem menunjukkan kode acak untuk pertama kalinya. Ini diikuti oleh rasa sakit yang luar biasa. Ternyata sistem Acer yang diandalkan manusia untuk bertahan hidup telah hancur. Dalam kesadarannya yang kabur, Zuan mendengar seseorang menyuruhnya untuk mengikuti cahaya. Pada saat ini, sistem Acer terus mengirimkan notifikasi. Ternyata sistem Acer telah disusupi oleh alien yang tidak dikenal. Zuan bertanya-tanya apakah alien itu adalah suara yang ia dengar. Ketika ia melihat ke belakang, ia menemukan banyak titik cahaya muncul secara misterius di sekitarnya. Dan selain dirinya, tidak ada orang lain yang bisa melihat anomali ini. Titik-titik cahaya ini seolah-olah hanya ada untuk Zuan. Maka Zuan memutuskan untuk mengikuti titik-titik cahaya tersebut untuk menyelidikinya. Sepanjang jalan, ia mencoba berkali-kali untuk mengaktifkan sistem Acer. Namun sayangnya, sistem Acer tetap lumpuh. Hal semacam ini belum pernah terjadi dalam 17 tahun terakhir. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah pohon raksasa tiba-tiba tumbuh dari Samudra Pasifik. Hanya dalam 9 hari, ia tumbuh menutupi langit. Pohon itu adalah pohon dunia dari mitologi. Pada hari ke-9 setelah pertumbuhan pohon itu selesai, monster mulai muncul di seluruh dunia, membawa bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi umat manusia. Setengah dari populasi dunia kehilangan nyawa mereka. Kemudian setengah lagi dari penyintas meninggal karena kelaparan dan penyakit. Pada saat itulah sistem Acer muncul, memberikan kekuatan ilahi kepada orang-orang untuk menjadi Awakener. Hal ini memungkinkan peradaban manusia untuk bertahan hidup. Sistem Acer yang diandalkan umat manusia tiba-tiba hancur. Sebuah suara misterius memberitahu Zuan untuk mengikuti titik-titik cahaya. Di ujung titik-titik cahaya ini terdapat sebuah pintu kuno. Zuan menebak ini mungkin pintu harta karun legendaris yang konon hanya muncul di Dungeon tingkat tinggi. Di baliknya terletak sebuah ruangan yang berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Zuan, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Dengan hati yang cemas, ia mendorong pintu itu terbuka. Tetapi tidak ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya seperti yang dirumorkan. Satu-satunya benda di ruangan itu adalah sebuah bola yang diletakkan di tengah. Zuan tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk mengubah nasibnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia meraih bola tersebut. Saat Zuan menyentuh bola itu, sistem Acer diperbaiki. Benda itu ternyata adalah artefak mitos, Odin's Lost Eye, mata Odin yang hilang. Artefak ini tidak hanya dapat memecah dan menghancurkan struktur komputasi sihir, tetapi juga dengan mudah menyalin keterampilan orang lain. Hingga saat ini, artefak level tertinggi hanyalah kelas S. Artefak mitos Odin's Lost Eye sudah cukup untuk menjamin kenyamanan Zuan di sisa hidupnya. Ia sempat mempertimbangkan untuk menyimpannya sendiri, tetapi setelah level 20 level tidak bisa lagi ditingkatkan, jadi meskipun ia menggunakannya, itu tidak akan sangat efektif. Setelah mendapatkan harta tersebut, Zuan bersiap untuk kembali, tetapi ketika ia kembali, ia menemukan semua orang menunggunya. Kali ini, Zuan benar-benar menekan ketidakpuasannya karena begitu orang tahu ia mendapatkan sesuatu yang bagus di Dungeon, yang menantinya hanyalah kematian. Untungnya, ia berhasil menipu mereka. Apa yang perlu ia lakukan sekarang adalah memastikan tidak ada yang mencurigai kepergiannya dari tim. Namun tepat sebelum pertempuran terakhir dimulai, sebuah kecelakaan terjadi. Batu-batu besar mulai jatuh ke arah tim dari langit-langit gua, diikuti oleh gelombang makhluk beracun yang aneh. Banyak penyihir yang kurang kuat segera tumbang karena makhluk beracun ini.
Zuan ingin segera memperingatkan semua orang untuk mundur dari racun tersebut, tetapi pria di depannya tiba-tiba tertusuk pedang. Zuan menyadari pasti ada musuh yang bersembunyi di dalam racun. Tanpa ragu, ia segera melarikan diri. Baru saja mendapatkan artefak mitos, Zuan tidak ingin kehilangan nyawanya di sini. Detik berikutnya, sebuah rantai petir melintas di bahunya. Kekuatan ledakannya benar-benar menutup jalannya. Zuan bertanya-tanya siapa orang ini. Orang itu berkata, "Aku tahu kamu akan selamat." Zuan tidak menyangka bahwa orang yang menyergap semua orang adalah Zhang Yuming. Zhang Yuming selalu menjadi agen Zuan. Sebagai Magic Awakener kelas A, Zhang Yuming telah menemukan banyak pekerjaan bagus untuk Zuan, termasuk misi Dungeon ini. Zhang Yuming berkata, "Aku sudah bilang aku akan datang menemuimu hari ini." Zuan bertanya, "Apakah kamu yang melakukan semua ini? Apakah kamu yang menyebarkan racun dan menyerang Guild Meteor?" Zhang Yuming menjawab, "Benar, aku melakukan semua ini, tapi aku melakukannya atas nama klienku. Sudah banyak yang tidak menyukai Guild Meteor. Mereka meremehkan guild lain. Bagaimana mungkin mereka tidak menarik kebencian?" Zuan berkata, "Zhang Yuming, aku akan berpura-pura tidak melihat semua ini." Namun sebelum ia selesai berbicara, rantai petir lainnya menyambar ke arahnya. Zhang Yuming mengatakan target serangan ini bukan hanya Guild Meteor, tapi juga Zuan. Dengan kemampuan tempur kelas D, Zuan sama sekali bukan tandingan sihir kelas A milik Zhang Yuming. Jika reaksinya sedikit lebih lambat tadi, ia pasti sudah terbunuh. Namun Zhang Yuming tidak berniat melepaskannya. 3 rantai petir lagi melesat ke arah Zuan. Untungnya, Zuan menggunakan keterampilan tempurnya untuk menghindar lagi. Ia tidak habis pikir siapa yang telah ia singgung hingga seseorang mengirim Magic Awakener kelas A untuk membunuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar muncul di pikiran Zuan. Ia berkata, "Apakah ayahku yang mengirimmu?" Mendengar ini, Zhang Yuming tampak terpana. Untuk sesaat, ia lupa menyerang Zuan. Zhang Yuming berdiri di sana dengan gemetar. Akhirnya, ia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Reaksimu memang cepat. Aku suka itu darimu." Zuan tanpa sadar memikirkan ibunya di dalam foto. Ia berkata, "Izinkan aku menanyakan satu pertanyaan terakhir. Di musim dingin 5 tahun yang lalu, apakah dia menugaskanmu untuk hal yang sama?" Zhang Yuming berkata, "Aku tidak percaya kamu bisa menebak bahkan sampai sejauh itu. Kamu benar-benar sesuatu. Aku sungguh tidak mengerti." Sebagai seorang ayah, dia pertama-tama menyingkirkan istrinya dan sekarang ingin menyingkirkan putranya. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Tapi semuanya sudah sampai pada tahap ini. Selamat tinggal. Di saat-saat menjelang kematiannya, Zuan menggunakan Odin S Lost Eye. Kilatan cahaya yang kuat muncul di depan Zhang Yuming. Ia melihat kekuatan sihir dalam diri Zuan terus meningkat. Untuk menghindari kejutan, Zhang Yuming memutuskan untuk berhenti bermain-main. Kali ini, rantai petir terbang ke arah Zuan dengan kecepatan ekstrim. Tepat saat Zuan akan terkena rantai petir, serangan Zhang Yuming tiba-tiba lenyap. Untuk sesaat, Zhang Yuming berdiri di sana dengan mata terbelalak karena terkejut. Ternyata baru saja Zuan melengkapi Odin's Lost Eye. Ia juga menggunakan kartu kosong untuk menyalin rantai petir tersebut. Zuan berkata, "Zhang Yuming, aku akan membuatmu mati semenyakitkan mungkin." Begitu ia selesai berbicara, 6 rantai petir muncul di belakang Zuan. Keterampilan ini membutuhkan waktu lama bagi Zhang Yuming untuk dipelajari, tetapi sekarang dengan mudah dikuasai oleh seorang Combat Awakener kelas D. Ia bahkan menekan penyihir kelas A Zhang Yuming dalam pertempuran. Setiap rantai petir yang digunakan Zhang Yuming dihancurkan oleh Zuan menggunakan Absolute Computation, komputasi absolut. Namun Zhang Yuming tidak bisa menghindari rantai petir Zuan. Ia hanya bisa menggunakan perisai sihir untuk memblokir serangan Zuan. Pada saat ini, Zuan mengaktifkan Absolute Computation lagi. Tanpa perlindungan perisai sihir, Zhang Yuming tidak bisa lagi menahan serangan rantai petir. Setelah melenyapkan Zhang Yuming, Zuan juga pingsan. Pertempuran barusan telah benar-benar menguras energi fisik dan sihirnya. Artefak mitos yang ia peroleh dengan susah payah sekarang akan meninggalkan dunia ini bersamanya. Namun pada saat ini, sistem operasi baru selesai diunduh. Sistem itu memberi Zuan kesempatan untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Zuan tidak punya pilihan selain menjalankannya. Dengan demikian, sistem Norn mulai berjalan. Sistem Norn mulai berjalan. Dalam kesadarannya, Zuan seolah melihat malaikat. Mereka merapalkan semacam sihir dan perlahan mengulurkan tangan kepada Zuan. Tanpa ragu, Zuan mengulurkan tangan dan meraih tangan malaikat itu. Pada saat ini, sistem Norn memberitahu Zuan bahwa ia telah menjadi musuh terbesar Acer. Ketika Zuan membuka matanya, ia telah kembali ke tempat yang familiar. Ia tiba-tiba duduk dan mulai mengamati sekelilingnya sampai ia melihat foto dirinya dan ibunya di atas meja. Zuan tidak tahu apakah ini semua mimpi. Tetapi bahkan jika semua yang ia lihat hanyalah mimpi sebelum kematian, Zuan bersedia tinggal di dalam mimpi ini selamanya karena di sini ada ibunya yang sudah lama meninggal. Namun, fungsi tubuhnya baru pulih 20%. Tugas pertama sistem Norn untuknya adalah memulihkan kekuatan fisiknya hingga 80%,
dengan hadiah sebuah kartu kosong. Apa yang perlu dilakukan Zuan sekarang adalah memastikan waktu saat ini. Saat ia mengambil kalender, Zuan tersenyum karena ia telah kembali ke hari sebelum menyerahkan pilihan jurusannya. Kali ini, ia pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Saat makan, Zuan masih tidak bisa menahan air mata di matanya. Adegan yang telah muncul berkali-kali dalam mimpinya kini terjadi di depan matanya. Namun, ibunya khawatir Zuan mungkin sedang terganggu oleh sesuatu. Anak yang biasanya kaku itu menangis begitu sedih saat dia akan berangkat di pagi hari. Jadi, ibunya penasaran apakah Zuan memiliki masalah. Zuan berkata, "Tidak, aku hanya bermimpi buruk saat tidur." Sebuah mimpi buruk yang tidak ingin dilihat Zuan lagi. "Bu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku ingin mengubah jurusanku ke sistem sihir." Perlu dicatat bahwa Zuan selalu bertekad untuk memilih sistem tempur, tetapi ibunya tahu dia tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Ibunya berkata, "Lakukan apa yang menurutmu terbaik. Ibu berharap kamu melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Apakah kamu menjadi penyihir atau yang lain, ibu akan selalu mendukungmu." Zuan tahu ini bukan waktunya untuk menangis. Ia harus membalas dendam terhadap ayahnya yang merupakan awakener kelas A. Jadi, ia perlu segera menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh sistem Norn. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, Zuan juga menerima sebuah kartu kosong. Keunggulannya sekarang adalah mengetahui beberapa level tersembunyi dan relik yang dapat diklaim secara eksklusif. Namun, keterampilan Zuan saat ini masih berasal dari sistem tempur. Ia memutuskan untuk memeriksa panel sistemnya terlebih dahulu. Level Zuan telah kembali ke level 7 dan atributnya telah diinisialisasi ulang, tetapi ia penasaran mengapa keterampilan pasifnya tidak ikut direset. Ternyata karena efek dari Scrutiny of the God, pengawasan dewa, keterampilan pasif Zuan dari sebelum perjalanan waktu tetap terjaga. Dan dengan setiap kenaikan level, semua atributnya meningkat 1 poin. Namun, Zuan tidak bisa memahami efek dari skill lainnya. Ia pun memutuskan untuk mengalokasikan poinnya terlebih dahulu. Meskipun pentingnya mana bagi penyihir tidak terbantahkan, yang sebenarnya lebih krusial adalah stamina. Walaupun stamina tidak meningkatkan daya tempur secara langsung, hal itu dapat memperlambat laju kelelahan. Selanjutnya, Zishuan perlu mempertimbangkan skill mana yang akan dipelajari. Bahkan jika dia memiliki skill serangan yang kuat sekarang, dia tidak bisa menggunakannya secara efektif karena mana yang rendah. Terlebih lagi, para awakener tipe sihir saat ini memiliki status yang sangat rendah. Jadi, pilihan terbaik adalah mempelajari skill tipe penyembuhan, healing. Dengan skill penyembuhan, dia tidak akan diremehkan kemanapun dia pergi. Namun masalah terbesarnya sekarang adalah menemukan awakener tipe penyembuh. Tepat saat itu, ponsel Zuan berdering. Dia bertanya-tanya siapa yang meneleponnya di saat seperti ini. Saat dia mengangkat telepon, Zishuan terpana. Ternyata si penelepon adalah teman masa kecilnya, Jin Yuking. Mereka tumbuh bersama dan keduanya diterima di Akademi Milas. Keduanya punya impian menjadi hunter, tetapi kemudian Jin Yuking tewas di pelukan Zishuan. Untungnya, kali ini, Zishuan memiliki kesempatan untuk mengubah semua itu. Jin Yuking menelepon untuk meminta Zishuan menemaninya menemui sang gadis suci, Holy Maiden. Gadis suci Lu Jinen adalah awakener tipe penyembuh terkuat saat ini. Sihirnya yang paling representatif adalah sacrifice, pengorbanan. Dengan keberadaannya, Zuan tidak perlu mencari awakener penyembuh lainnya. Setelah berpamitan pada ibunya, Zishuan segera berangkat. Sementara itu, Lu Jinen sedang duduk di dalam Rolls Royce dalam perjalanan menuju lokasi acara. Xing Kai telah mencoba membujuk Lu Jinen untuk mengurangi perjalanan yang tidak perlu ini karena sacrifice tidak mengonsumsi kekuatan sihir Lu Jinen, melainkan umur, kekuatan hidup, miliknya. Jika dia terus berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak perlu ini, Lu Jinen mungkin akan segera kolaps, kecuali jika orang lain yang bisa menggunakan sihir sacrifice ditemukan. Segera keduanya duduk di tempat acara menunggu kedatangan Lu Jinen. "Halo semuanya, saya Lu Jinen. Seluruh dunia sedang menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Munculnya Yggdrasil dan monster telah merenggut banyak nyawa. Sekarang kurang dari 20% awakener yang bersedia menjadi hunter, tetapi jumlah kematian beberapa kali lipat dari jumlah ini. Dunia masih berada di persimpangan hidup dan mati, dan banyak orang tak berdosa menghadapi kematian. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian. Para awakener di seluruh dunia, keberanian kalian cukup untuk mengubah dunia. Silakan mendaftar dengan antusias untuk menjadi hunter dan biarkan dunia mendapatkan kembali cahaya untuk hari esok yang lebih baik. Guild Lotus dan saya pribadi akan mendukung kalian semua." Setelah pidato tersebut, Zishuan mencari alasan untuk berpisah dari Jin Yuking. Dia ingin mengambil kesempatan untuk berhubungan dengan Lu Jinen. Setelah mencari, Zishuan melihat mobil Lu Jinen. Zishuan berkata, "Saya di sini untuk menemui ketua Lu Jinen." Xing Kai mengira Zuan hanyalah penggemar fanatik yang terobsesi dengan hunter dan ingin mengusirnya dengan beberapa patah kata. Zishuan berkata, "Saya bukan penggemar fanatiknya. Saya tahu ketua Lu Jinen saat ini mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan hanya saya yang bisa menyembuhkannya." Xing Kai mencengkeram Zishuan dan berkata, "Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan informasi ini?"
Tepat saat itu, jendela mobil Lu Jinan terbuka. Lu Jinan berkata, "Bisakah kamu bertanggung jawab atas apa yang baru saja kamu katakan? Masuklah ke mobil dulu. Terlalu banyak orang di sini. Mari kita pergi ke tempat yang tenang." Segera, Zishuan dibawa ke ruang konferensi Guild Lotus. Lu Jinan bertanya, "Bagaimana kamu tahu aku menderita penyakit mematikan?" Zuan menjawab, "Saya lebih suka tidak memberitahu Anda. Jika Anda benar-benar harus tahu, saya bisa memberitahu Anda, tetapi jika saya melakukannya, saya tidak akan memberikan pengobatan." Lu Jinan berkata, "Kamu anak yang cukup cerdik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caramu mengobatiku?" Zuan berkata, "Saya berencana untuk menyalin kopi skill sacrifice milik Anda." Mendengar kata-kata Zishuan, Lu Jinan terpana. Xing Kai berkata, "Ketua, berhenti mendengarkan omong kosongnya. Nak, apakah kamu tahu apa itu skill sacrifice? Kamu hanya bicara sampah." Ternyata sacrifice adalah skill eksklusif Lu Jinan. Skill jenis ini tidak dapat disalin, hanya bisa diwariskan melalui garis darah. Zuan berkata, "Jika saya tidak memiliki kemampuan itu, saya tidak akan datang mencari Anda." Lu Jinan berkata, "Jadi, maksudmu menggunakan skill sacrifice-ku untuk mengobatiku? Karena kamu sudah bicara sejauh ini, buktikan padaku." Saat dia selesai bicara, Lu Jinan langsung menggunakan sacrifice. Tanpa ragu, Zishuan segera menggunakan kartu kosong, blank card, untuk menyalin skill tersebut. Zuan berkata, "Anda mungkin belum percaya padaku, jadi aku perlu mendapatkan kepercayaan Anda dulu." Lalu, Zuan menggunakan skill sacrifice yang baru saja dia salin. Karena itu adalah skill yang didapat dengan kartu kosong, efek samping dari sacrifice tidak memengaruhi Zishuan. Untuk sesaat, baik Lu Jinan maupun Xing Kai tercengang. Zuan berkata, "Baiklah, sekarang mari kita duduk dan bicara dengan benar." Lu Jinan bertanya, "Apa yang kamu inginkan dari guild kami?" Hanya dengan bisa mengobati Lu Jinan sudah cukup bagi Zuan untuk berdiri sejajar dengannya. Zishuan berkata, "Saya ingin meminta Anda untuk menjadi sponsor saya." Lu Jinan berkata, "Karena kamu memiliki keberanian untuk mengajukan permintaan seperti itu, berarti kamu memiliki nilai investasi dan kamu memang memiliki kemampuan, tetapi saya juga memiliki syarat. Penyakit saya adalah masalah pribadi saya, tidak ada hubungannya dengan Guild Lotus. Namun, yang kamu inginkan bukan hanya dukungan saya, tetapi dukungan dari seluruh Guild Lotus. Kami tidak akan membantumu tanpa alasan, kecuali jika kamu bergabung dengan Guild Lotus." Zuan mengira Lu Jinan akan menetapkan beberapa syarat yang membatasi, tetapi tidak menyangka akan ada undangan untuk bergabung dengan Guild. Lu Jinan melanjutkan, "Jangan khawatir, aku tidak bercanda tentang ini. Aku punya beberapa alasan untuk merekrutmu. Pertama, kamu tahu bahwa aku, ketua Guild Lotus, menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tanpa kemampuan pengumpulan intelijen yang sangat kuat, kamu tidak akan bisa mengetahui informasi rahasia tersebut. Kedua, kamu dapat menyalin skill sacrifice-ku dengan sempurna. Sejauh ini, tidak ada yang bisa menyalin skill eksklusif. Masa depanmu mengandung kemungkinan yang tak terbatas. Ketiga, kamu tidak gugup sama sekali di depanku. Berdiri di depan Presiden Guild Lotus dan tidak gugup sama sekali. Aku merasa kamu memiliki karisma. Aku ingin tahu apakah alasanku merekrutmu sudah cukup." Di kehidupan sebelumnya, Guild Lotus adalah guild terkuat. Namun setelah Lu Jinan sakit parah, guild tersebut dengan cepat runtuh. Tetapi dengan bantuan Zuan, dia percaya semua ini tidak akan terjadi. Zishuan berkata, menandatangani kontrak guild dengan seorang siswa sekolah adalah ilegal. Lu Jinan berkata, "Pernahkah kamu mendengar tentang hak negosiasi prioritas? Berikan saja alamatmu dan aku akan segera mengirimkan kontraknya ke rumahmu. Pikirkan baik-baik sebelum membuat keputusan." Zuan berkata, "Kalau begitu biarkan aku mengobatimu dulu." Zuan berdiri di belakang Lu Jinan. Saat ini, Xing Kai sangat gugup. Untuk penyakit Lu Jinan, dia tidak tahu berapa banyak awakener tipe penyembuh yang telah dia cari. Bahkan mereka yang telah menghabiskan hidup mereka mempelajari kedokteran pun tidak berdaya. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada Zuan. Yang mengejutkan, kondisi Lu Jinan membaik secara nyata. Xing Kai berkata, "Aku benar-benar minta maaf soal tadi. Aku mempercayakan ketua kepadamu." Zishuan berkata, "Tidak apa-apa. Jika aku jadi kamu, aku juga tidak akan percaya pada apa yang dikatakan seorang anak kecil." Xing Kai berkata, "Atas kekasaranku sebelumnya, aku akan meminta maaf secara resmi kepadamu lagi." Setelah pengobatan, skill pasif emergency healing milik Zishuan juga naik ke level 19. Di bawah tatapan mereka, Lu Jinan perlahan berjalan ke jendela dan berkata, "Penyakit yang telah menggangguku selama bertahun-tahun telah benar-benar hilang. Terima kasih, tapi setelah menyembuhkanku, tidakkah kamu menderita efek samping?" Zishuan berkata, "Aku akan baik-baik saja. Anda bisa mengobatiku jika diperlukan." Lu Jinan berkata, "Tentu saja, aku bisa mengobatimu kapan saja. Ini kartu namaku. Aku akan mencoba memenuhi semua syaratmu."
Aku juga berharap kamu akan mempertimbangkan kembali syarat yang kusebutkan tadi. Zuan berkata, ada sesuatu yang ingin aku minta tolong kepada ketua sekarang. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Xing Kai berkendara untuk menjemput Zishuan. Zuan berharap dapat menggunakan Dungeon tingkat rendah milik Guild Lotus untuk menaikkan level karena Akademi Milis adalah tempat berkumpulnya bakat yang tak terhitung jumlahnya. Untuk bertahan hidup di sana, menaikkan level tidak bisa dihindari. Untuk aktivitas raid ini, Guild Lotus telah menyiapkan cukup banyak persediaan untuk Zishuan. Namun karena keterbatasan waktu, mereka hanya bisa memberinya beberapa peralatan tambahan dari Guild untuk sementara. Namun, Xing Kai sangat mengkhawatirkan keselamatan Zishuan. Meskipun ini hanya Dungeon level E, tetap saja berbahaya bagi Zishuan untuk masuk sendirian. Zuan berkata, jangan khawatir. Aku hanya ingin menaikkan level. Tanpa pilihan lain, Xing Kai membuka inventarisnya. Dia berkata, ambil ini. Ini bisa menjamin keselamatanmu. Setelah menghancurkannya, kamu bisa segera kembali ke pintu masuk guild. Jika kamu menghadapi bahaya, segera gunakan. Tolong terima ini. Anggap saja sebagai kompensasi atas kekasaranku kemarin. Juga, ini adalah hadiah terima kasih karena telah menyembuhkan ketua. Setelah Xing Kai bicara banyak, Zishuan tidak bisa menolak. Dari kekuatan sihirnya, dia merasakan ini memang Dungeon level E. Level ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi Zishuan. Xing Kai berkata, ingat, saat ada tanda bahaya pertama, kamu harus menggunakan batu teleportasi. Tetapi saat Zuan memasuki Dungeon, dia merasakan perubahan pada kekuatan sihir di sekitarnya. Karena pengaruh sistem Norn, Zuan diteleportasi ke wilayah raja di dunia bawah Helheim. Sementara itu, Lu Jinen masih mengingat kejadian saat duduk di pangkuan Zuan. Dia tidak bisa melupakan perasaan itu. Ini adalah pertama kalinya dia mulai merindukan seorang pria. Setiap kali dia memikirkan Zishuan, dia tidak bisa menahan senyum. Tepat saat itu, sekretarisnya Park Hana tiba. Informasi pribadi Zuan semuanya ada di sini. Setelah menerima data tersebut, Lu Jinen mulai membacanya perlahan. Segera, dia terkejut oleh informasi di hadapannya. Zuan, yang bisa menggunakan sihir sekuat itu, ternyata memilih jurusan tempur, combat. Lu Jinen benar-benar terpana. Dia bahkan mulai meragukan keaslian informasi ini karena peringkat sistem sihir Zishuan mencapai 97%. Dia menelepon dan berkata, begitu Zishuan keluar, suruh dia segera menemuiku. Aku ingin secara pribadi memastikan kemampuan asli anak itu. Namun pada saat ini, Zuan telah dipindahkan ke alam kematian karena sistem Norn. Pemandangan di depannya memberitahunya bahwa ini pasti bukan Dungeon level E. Tepat saat Zishuan sedang memeriksa sekelilingnya, sesosok berjubah hitam yang tersembunyi dalam kabut perlahan mengangkat busur. Detik berikutnya, sebuah panah hitam terbang lurus ke arah Zishuan. Mendengar suaranya, Zishuan memiringkan kepalanya tepat waktu untuk menghindari serangan tersebut. Dia segera melihat ke arah asal panah itu, hanya untuk melihat sosok berjubah hitam itu perlahan menarik panah lain dari tabungnya dan mengangkat busur untuk membidik Zishuan lagi. Sebelum panah dilepaskan, Zishuan dengan cepat menggunakan sacrifice untuk menyembuhkan lukanya. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan menjulur dari tanah dan entah bagaimana hantu telah muncul di belakang Zishuan. Tiba-tiba, dia menghadapi 3 jenis monster yang sama sekali berbeda. Tepat saat itu, panah sosok berjubah hitam itu terbang lurus ke arahnya. Kali ini, Zishuan dengan mudah menangkap panah itu dengan tangannya. Namun, mengalahkan monster di depannya tidaklah mudah. Meskipun panah memiliki kerusakan tinggi terhadap makhluk undead, menggunakan sacrifice tingkat tinggi mengonsumsi banyak mana. Jika dia bertemu monster tingkat lebih tinggi nanti, Zuan akan berada dalam situasi berbahaya, jadi dia harus mengandalkan pengalaman tempurnya dari kehidupan sebelumnya untuk bertarung. Selain itu, Zishuan hanya tahu sedikit tentang penyihir. Musuh di depannya adalah kesempatan yang baik untuk berlatih, mungkin karena level mereka. Zishuan merasa monster-monster ini tidak terlalu sulit untuk ditangani. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa menangani mereka dengan mudah. Dia memutuskan untuk maju menyerang dengan tongkatnya dan memukul dahi sosok berjubah hitam itu dengan keras. Namun serangan ini malah mematahkan tongkatnya. Pada saat ini, hantu sabit dan pendekar zombie menyerbu ke arahnya. Tanpa pilihan, Zuan harus menggunakan sacrifice untuk menyerang mereka. Hampir seketika, kedua monster itu lenyap dalam cahaya suci, dan Zuan ambruk karena konsumsi mana yang berlebihan. Jika dia tidak baru saja naik level, Zishuan akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tahu kekuatannya tidak cukup untuk menyelesaikan Dungeon ini. Namun tepat saat dia bersiap untuk melakukan teleportasi, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang membekukan. Zishuan merasakan sesuatu mendekatinya. Aura mengerikan ini bahkan membuatnya sulit bernapas. Ia segera menikam pahanya sendiri dengan tongkatnya, mencoba mendapatkan kembali kesadaran. Pada saat itu, ia melihat bayangan tiba-tiba muncul di tanah. Ia tidak bisa bernapas karena ketakutan. Berdiri di depan momok kegelapan tersebut, ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan batu teleportasi. Zuan hanya bisa memejamkan mata dan menerima nasibnya. Namun saat ia membuka mata kembali, ia mendapati waktu telah terhenti. Seorang wanita berkata, itu tidak boleh terjadi.
Aku sendiri yang membawa anak itu ke sini. Dia adalah tamu kehormatan, anak yang dipilih oleh takdir untuk menjadi pemberontak. Zuan penasaran siapa wanita ini. Wanita itu berkata, berpikir bahwa orang yang bisa melenyapkan pemberontak lain hanyalah seorang anak kecil. Tulang biasa, kekuatan sihir lumayan, tapi masih jauh dari kemampuan untuk menentang dewa-dewa Acer. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Loki memilih anak sepertimu. Karena kehilangan darah, kesadaran Zixuan mulai memudar, tetapi ia belum menyelesaikan balas dendamnya. Jadi, ia benar-benar tidak boleh jatuh di sini. Wanita itu berkata, aku cukup puas dengan ekspresi di matamu. Tapi kau masih terlalu lemah. Waktu hampir habis. Kau harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Jika kau tidak bisa menjadi lebih kuat, aku akan melenyapkanmu sebelum neraka turun lagi. Kau adalah eksistensi yang sangat penting bagi kami. Jadi aku bisa memberimu satu kesempatan lagi. Cepatlah menjadi kuat. Jadilah jauh lebih kuat dari sekarang. Lalu kembalilah dan kalahkan momok bayangan di depanmu. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Tapi aku hanya memberimu waktu 2 bulan. Jika kau tidak bisa melakukannya, kau tahu konsekuensinya. Dengan demikian, Zuan terpaksa menerima tugas neraka tersebut. Wanita itu berkata, ingat, jika aku tidak melihat pertumbuhanmu selama periode ini, aku sendiri yang akan mengirimmu ke dunia bawah. Semoga beruntung, anak yang dipilih oleh Norns. Saat Zuan membuka mata, ia telah kembali ke pintu masuk penjara bawah tanah, Dungeon. Luka-lukanya juga sembuh secara ajaib, tetapi tugas dalam sistem Norn memberitahunya bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Dan wanita yang baru saja ia temui adalah Hel, Dewi Kematian yang menguasai 9 dunia. Namun, Zixuan tidak bisa memahami maksud perkataan Hel. Satu hal yang pasti adalah ia harus bergegas menjadi lebih kuat jika apa yang dikatakan Hel itu benar. Ketika Zixuan berhenti berkembang, ia akan dilenyapkan tanpa ragu. Namun, tidak semudah itu mengalahkan Shadow Spectre dalam 2 bulan. Zuan saat ini bahkan tidak akrab dengan cara penyihir bertarung. Untuk membangun fondasi yang baik, pilihan terbaik adalah mendapatkan bantuan Lucian. Tetapi pada saat ini, Shina Kai telah mengaturnya untuk bertemu Lucian besok. Keesokan paginya, Shina Kai membawa Zuan ke Lotus Guild. Zuan menebak mereka mungkin melihat formulir evaluasi kebangkitannya. Meskipun memiliki bakat sihir yang sangat tinggi, ia memilih tempur, combat, sebagai pilihannya. Ini semua karena stasiun televisi gencar mempromosikan sistem tempur sementara sistem sihir sedang didepresiasi. Segera, keduanya tiba di tempat latihan Lotus Guild. Saat melihat Lucien, Zixuan terpana. Lucian berkata, kau akhirnya datang. Aku sudah menunggumu. Bagaimana persyaratan kontraknya? Aku pikir kondisi yang kutawarkan sudah cukup baik. Kondisi yang diberikan Lucien kepada Xuan semuanya menguntungkan baginya, dan perlakuannya hampir setara dengan apa yang hanya bisa dinikmati oleh pemburu level A atau lebih. Xuan berkata, aku baru saja memberitahu manajer Xing Kai sebelum menandatangani kontrak denganmu. Aku punya satu permintaan lagi. Lucian berkata, tidak masalah. Permintaan apapun yang kau punya, katakan saja. Zixuan berkata, sebelum aku mengajukan permintaan ini, aku yakin kau sudah melihat informasi pribadiku. Aku beralih dari sistem tempur ke sihir kurang dari sebulan yang lalu, jadi aku belum terbiasa menggunakan sihir. Ketua Lucien, aku harap kau bisa secara pribadi mengajariku sihir. Lucien adalah salah satu dari sedikit pemburu level S di dunia. Shina Kai tidak menyangka Zuan berani mengajukan permintaan seperti itu. Zixuan melanjutkan, jika kau bisa menerima syaratku, aku akan menandatangani kontrak negosiasi prioritas dengan Lotus Guild. Luen berkata, permintaan yang menarik. Aku bisa menyetujui permintaanmu. Lagi pula, aku tertarik padamu, tapi sebelum itu, aku ingin mengonfirmasi bakatmu jika kau tidak keberatan. Ini sebenarnya sudah masuk dalam ekspektasi Xuan. Setelah menawarkan kondisi yang begitu baik, mereka tentu ingin menguji kemampuannya terlebih dahulu. Shina Kai melihat niat Lucian dari ekspresinya. Lucian diam-diam menjentikkan jarinya. Kekuatan sihir yang luar biasa melonjak dari belakangnya. Lucian berkata, ini adalah kubus sihir, Magic Cube. Mulai sekarang, kau harus memecahkan kubus ini. Kubus sihir umumnya digunakan oleh pemburu sihir level B atau lebih untuk memahami resonansi magis. Dan kurang dari 7% orang yang bisa memecahkannya. Jadi, bukankah ini tepat untuk memamerkan kemampuanmu? Jika kau layak bagi Lotus Guild untuk menandatangani negosiasi prioritas, setidaknya kau harus bisa melakukan ini, kan? Zuan berkata, dari apa yang kau katakan, terdengar seperti kau ingin menjatuhkan semangatku. Lu Shinen berkata, kenapa aku harus melakukan itu? Bahkan jika kau gagal, aku akan tetap menandatangani kontrak denganmu dan persyaratannya tidak akan berubah. Aku berjanji padamu, atas nama Presiden Lotus Guild, Shina Kai, tolong bantu persiapkan. Xing Kai berkata, ketua, kubus sihir adalah perangkat yang bahkan sulit dipecahkan oleh pemburu sihir biasa, apalagi Zuan yang belum matang. Lucian berkata, apakah kau pikir anak di depan kita ini adalah orang biasa? Jangan khawatir,
Dia layak dicoba. Jadi, Xing Kai mengaktifkan kubus sihir untuk Zuan. Meskipun Zixuan pernah mendengar tentang kubus sihir di kehidupan sebelumnya, ketika ia benar-benar melihatnya, ia tetap cukup terkejut. Lu Jinan berkata, mulailah kapanpun kau siap, aku menantikan hasil baikmu. Maka, di bawah pengawasan keduanya, Zixuan perlahan berjalan ke dalam kubus sihir. Shan Kai berkata, sebenarnya, aku masih agak khawatir. Aku sepenuhnya mengerti rasa ingin tahumu tentang dia, tapi dia hanyalah seorang anak kecil. Lucian berkata, percayalah padaku, dia pasti bisa melakukannya. Shina Kai berkata, mengapa kau begitu yakin? Lucian menjawab, mungkin ini yang mereka sebut intuisi wanita. Sekarang, mari kita lihat berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk keluar dari kubus sihir. Kubus sihir dengan tingkat keberhasilan hanya 7% tersebut secara mengejutkan berisi lautan luas yang terbentuk dari kekuatan magis. Meskipun sihir adalah elemen penting saat menggunakan keahlian, berada di tempat dengan konsentrasi sihir yang terlalu tinggi dalam waktu lama akan menyebabkan penurunan fungsi jantung dan paru-paru secara cepat, bahkan kematian. Dan hanya ada satu cara untuk keluar dari sini, yaitu menemukan satu pintu gerbang yang menghubungkan ke dunia luar di antara pusaran yang tak terhitung jumlahnya. Zixuan menenangkan dirinya dan mulai merasakan fluktuasi magis di sekitarnya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam pusaran di depannya. Setelah mendekati pusaran tersebut, ia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah kristal dan sepertinya membawa semua kekuatan sihir di lautan luas ini. Shina Kai berkata, dari ekspresimu, sepertinya kau yakin Xuan pasti akan keluar dari kubus. Jadi, menurutmu berapa lama waktu yang dia butuhkan? Luin berkata, aku sebelumnya membutuhkan waktu 40 menit, yang sudah merupakan waktu tercepat di negara ini. Jadi, sekarang hanya ada dua kemungkinan. Pertama adalah dia tidak bisa keluar dari kubus sihir. Kedua adalah dia akan menciptakan keahlian baru, dan aku tidak berpikir Zixuan akan merangkak keluar dalam keadaan sakit. Namun di detik berikutnya, mata Lucian Nen melebar. Ia berkata, lihat ke sana. Mendengar ini, Xin Kai segera melihat ke arah kubus sihir. Kubus sihir itu sudah menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Pada saat itu, keduanya di luar saling memandang dengan takjub karena baru 10 menit sejak Zixuan masuk. Mereka sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Zuan di dalam. Ternyata setelah menemukan kristal tersebut, Zuan menentukan bahwa itu pasti kunci untuk menyelesaikan kubus sihir. Jadi, ia segera mencengkeram kristal itu di tangannya. Saat kristal itu hancur di tangannya, lautan kekuatan sihir ini juga hancur. Zixuan juga mendapatkan keahlian pasif baru, Essence of Magic Utilization, inti pemanfaatan sihir. Tetapi pemandangan ini menyebabkan guncangan besar bagi dua orang di luar karena kubus sihir tersebut hanya memiliki tingkat keberhasilan 7% dan mereka yang ingin keluar rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 3 jam. Bahkan Lu Shenan yang merupakan kelas S membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dan bahkan Kurami, yang memiliki waktu tercepat melewati kubus sihir, membutuhkan waktu 36 menit. Sekarang rekor ini telah dipecahkan oleh Zuan, bahkan mengalahkan rekor dunia dengan selisih 26 menit. Xing Kai dengan penuh semangat berkata, itu luar biasa. Kau hanya butuh 10 menit. Lu Shinan berkata, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Bagaimana kau bisa keluar dari kubus sihir begitu cepat? Xuan berkata, aku menemukan kristal di dalam kubus. Setelah menghancurkannya, aku keluar. Lucian berkata dengan terkejut. Apa? Menghancurkannya? Kau menghancurkan kristal itu? Kristal itu berisi semua kekuatan sihir di dalam kubus. Awakener biasa bahkan tidak bisa menemukannya, apalagi menghancurkannya. Ini berarti kekuatan sihir di dalam tubuh Zixuan lebih kuat daripada kristal sihir. Lucian berkata, Zixuan, selamat telah lulus ujian. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mempertaruhkan reputasi Lotus Guild dan kehormatanku. Aku pasti akan melatihmu menjadi penyihir terkuat. Apakah kau siap? Adegan berubah. Jinyu King sedang menunggu bersama ibu Zixuan agar dia pulang. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce perlahan muncul di depan mereka. Detik berikutnya, Zixuan melangkah keluar dari mobil itu. Untuk sesaat, keduanya hampir tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Mereka bahkan curiga bahwa Zuan telah dipelihara oleh wanita tua yang kaya. Perilaku tidak biasa Zixuan baru-baru ini telah menimbulkan kecurigaan Jinyu King. Selain keluar dari mobil mewah misterius, Zixuan juga melepaskan impiannya untuk bergabung dengan sistem tempur. Meskipun Zixuan menjelaskan bahwa ia beralih ke sistem sihir karena ia tidak cocok untuk tempur, Jinyu King yang sangat mengenal Zuan sama sekali tidak mempercayai kata-kata tersebut. Zixuan awalnya memilih sistem tempur, meskipun itu tidak cocok untuknya, demi mencegah ibunya menderita. Zixuan berkata, cukup, jangan bahas masalah ini lagi. Kenapa kau datang ke rumahku? Apakah orang tuamu sedang perjalanan bisnis lagi? Jinyu King berkata, ya, itu sebabnya aku datang untuk bermain denganmu. Bibi bilang aku boleh menginap. Jinyu King adalah anak orang kaya asli. Orang tuanya menjual produk monster ke berbagai negara, sehingga mereka sering bepergian ke luar negeri untuk bisnis. Itulah sebabnya Jinyu King sering sendirian di rumah. Karena ibu Zuan memiliki hubungan baik dengan orang tuanya,
Jinyu Qing sering menginap di rumah Zixuan. Zixuan berkata, apakah kau ingin mengambil kesempatan ini untuk mengajariku beberapa teori sihir? Jinyu Qing berkata, kau ingin aku mengajarimu secara gratis? Zixuan berkata, apa yang kau inginkan? Katakan padaku dulu, baru aku akan memutuskan apakah aku bisa setuju. Jinyu Qing berkata, sekarang setelah kau menyebutkannya, aku belum memikirkannya. Bagaimana jika kau membantuku memenuhi satu permintaan? Permintaan apapun yang kubuat, kau harus membantuku memenuhinya. Zuan berkata, aku mengerti, tapi janji ini berakhir dalam 1 tahun. Jika kau tidak membuat permintaan dalam setahun, itu batal. Jinyu Qing berkata, kau pelit sekali. Baiklah, biarlah seperti itu. Ternyata Jinyu Qing tidak memiliki ingatan yang paling kuat. Jika ada batas 1 tahun, Zixuan yakin dia pasti akan lupa. Melihat senyum nakal Zixuan, Jinyu Qing mengambil bantal di dekatnya dan melemparkannya ke arahnya. Di masa lalu, Zixuan akan membalas tanpa ragu. Namun setelah mengalami begitu banyak hal, kehidupannya saat ini terasa sangat hangat dan berharga. Sementara itu, seorang pemburu kuat sedang membersihkan penjara bawah tanah. Di depannya tergeletak tumpukan mayat monster. Pria ini adalah Ming Chungao, ayah Zixuan. Seorang prajurit berkata, berkat Anda, kami dapat dengan mudah menaklukkan monster ini. Sudah lama sejak kami menjatuhkan monster semudah ini. Jika Anda bisa bergabung dengan guild kami pasti akan menjadi lebih kuat. Apakah Anda bersedia mempertimbangkan untuk bergabung dengan guild kami? Jika itu Anda, Crimson Guild kami pasti akan memberi Anda perlakuan terbaik. Namun di detik berikutnya, pria itu merasakan aura mengerikan terpancar dari Ming Chungao. Ming Chungao perlahan berbalik dengan mata yang kosong dan prajurit itu terikat erat oleh rantai yang tidak terlihat, kotor dan tak tahu malu, dipenuhi dengan keserakahan yang keji. Inilah sifat manusia. Tidak, bukan hanya manusia. Setelah Ming Chungao menghilang, prajurit itu kehilangan semua ingatan tentang apa yang baru saja terjadi.